Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Hakim dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika pergaulan. Hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, bersosialisasi harus dilakukan sesuai dengan nilai dan aturan agama. Ada beberapa nilai dan aturannya. Yang pertama yaitu ada ta'aruf atau saling mengenal. Ta'aruf adalah sikap saling mengenal tanpa membedakan suku, bangsa, atau status sosial. Tujuannya untuk mempererat persaudaraan dan menciptakan kerukunan. Yang kedua yaitu ada tafahum atau saling memahami. Tafahum adalah sikap memahami karakter, kelebihan, dan kekurangan orang lain. Sikap ini membantu menghindari konflik dan menjaga keharmonisan dalam pergaulan. Di sini ada prinsip utama pergaulan. Dalam Islam ada 3 prinsip utama dalam bergaul dan berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang pertama yaitu ada menjaga lisan. Kita harus berbicara dengan baik, sopan, dan bermanfaat. Hindari berkata kasar, menghina, atau bercanda berlebihan yang dapat menyakiti orang lain. Yang kedua, ada kejujuran dan amanah. Bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, menjaga kepercayaan orang lain, serta menepati janji. Yang ketiga, yang terakhir itu ada tabayun atau klarifikasi, memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan agar terhindar dari fitnah dan kesalahpahaman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam pergaulan. Cara bergaul yang baik dalam Islam, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua. Yang pertama yaitu pergaulan dengan teman sebaya. Dalam berteman, kita dianjurkan untuk yang pertama yaitu mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, memilih teman yang membawa pengaruh baik. Yang ketiga, ada saling membantu dalam kebaikan. Yang keempat, menghormati hak dan perasaan teman. Dan yang terakhir yaitu menjaga kerukunan agar persahabatan tetap harmonis. Yang kedua yaitu ada pergaulan dengan orang yang lebih tua atau keluarga. Sikap yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menghormati dan mematuhi nasihat mereka dalam kebaikan. Yang kedua ada meneladani perilaku baik yang mereka contohkan. Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Yang terakhir yaitu mendoakan mereka, terutama orang tua dan keluarga. Yang ketiga yaitu pergaulan dengan lawan jenis. Dalam Islam, pergaulan dengan lawan jenis harus dilakukan dengan menjaga adab dan batasan yang telah ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang merusak akhlak. Yang pertama yaitu menjaga pandangan dan batasan. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram harus menjaga pandangan serta perilaku agar tetap sopan dan terhormat. Yang kedua yaitu ada menghindari khalwat dan berpakaian yang sopan. Islam melarang berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Selain itu, setiap muslim wajib berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang ketiga yaitu menghindari kontak fisik yang tidak diperbolehkan, seperti berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang keempat yaitu ada menjaga intensitas komunikasi. Berkomunikasi seperlunya dengan bahasa yang baik dan tidak berlebihan. Yang terakhir yaitu menutup aurat. Saat bertemu dengan lawan jenis, aurat harus dijaga sesuai ketentuan syariat Islam. Di sini juga ada hadis tentang pergaulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulu ala dini halili falyanzur ahadukum man yukhalilu.
yang artinya seseorang itu mengikuti agama atau perilaku teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengajarkan bahwa teman memiliki pengaruh besar terhadap karakter dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, kita harus memilih teman yang baik agar dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Dan di sini juga ada dalil Al-Quran yang terkait tentang pergaulan. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 30, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Di ayat ini menjelaskan dan memerintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik dan menjaga kehormatan diri. Tujuannya agar terhindar dari perbuatan maksiat serta menjaga kesucian dan akhlak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama yaitu ada seks bebas. Yang kedua, minum minuman beralkohol. Yang ketiga, tawuran. Yang keempat, berpacaran yang melanggar batas syariat. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dampaknya apa sih kalau kita melakukan pergaulan bebas? Yang pertama itu ada merusak akhlak dan moral. Yang kedua, menjauhkan diri dari ajaran agama. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. Yang terakhir yaitu merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan di slide ini juga ada beberapa cara membentengi diri dari pergaulan bebas. Yang pertama itu selektif dalam memilih teman. Pilih teman yang memiliki akhlak baik dan dapat membawa pengaruh positif dalam kehidupan. Yang kedua itu ada berpendirian kokoh. Memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh ajakan yang bertentangan dengan agama dan norma. Yang ketiga yaitu ada perbanyak kegiatan positif. Mengisi waktu dengan belajar, beribadah, berorganisasi, olahraga, atau kegiatan bermanfaat lainnya. Yang keempat yaitu mengingat nasihat orang tua. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga nasihat mereka perlu didengarkan dan dijadikan pedoman. Yang kelima yaitu mendekatkan diri kepada agama dengan rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan mengikuti kegiatan keagamaan agar iman kita semakin kuat. Dari materi yang tadi telah kita jelaskan, dapat disimpulkan bahwa etika pergaulan adalah aturan dan tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain agar tercipta hubungan yang baik, harmonis, dan sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik, menjaga lisan dan perilaku, menghormati sesama, menjaga batas pergaulan dengan lawan jenis, dan menjauhi pergaulan bebas. Dengan menerapkan etika pergaulan yang baik, kita dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, disenangi orang lain, serta terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan mari kita terapkan etika pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang harmonis, aman, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.